Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Meta Paradika dan Shirley Angelica. Di sini kami akan membahas sesi 7 dan 8. Physical Workplace Design. Desain ruang kerja yang berkualitas mengarah pada suasana yang tidak terlalu membuat stres di karyawan itu dan bisa membuat mereka lebih produktif. Karyawan perlu merasa nyaman ketika bekerja, maka dari itu desain ruang kerja adalah investasi yang penting bagi perusahaan. Desain ruang kerja juga harus memberi dampak pada pertama, produktivitas. Karyawan yang produktif tentu juga akan membawa dampak baik bagi perusahaan itu sendiri. Yang kedua, the ability to collaborate. Fasilitas yang tersedia dapat menunjang kolaborasi antar individu dan kelompok di perusahaan tersebut. Yang ketiga, the engagement in the workplace. Dengan tempat kerja yang nyaman, pola pikir karyawan yang hanya bekerja untuk gaji atau promosi bisa digantikan dengan pola pikir bahwa bekerja itu adalah hal yang nyaman. 3 elemen dalam komunikasi yang mempengaruhi tim. Yang pertama, energi. Bagaimana interaksi antar anggota tim bisa saling berbaur dan berkoneksi satu sama lain. Yang kedua, engagement. Sejauh apa proses pertukaran komunikasi antar anggota itu. Yang ketiga, exploration. Sejauh mana mereka saling terhubung dan terlibat dengan anggota di luar lingkaran tim mereka. Struktur organisasi. Di sini kita akan membahas 3 struktur organisasi, yaitu functional, divisional, dan matrix structure. Secara umum, struktur organisasi adalah sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam suatu organisasi. Ia juga sebuah sistem yang mendefinisikan bagaimana tiap aktivitas diarahkan secara tepat sasaran agar tujuan yang ingin dicapai dapat terstruktur dengan baik. Dapat kita lihat bahwa struktur yang sukses pasti dicerminkan dari tiap karyawan yang dapat melakukan tugasnya dengan baik sesuai porsinya masing-masing. Divisional structure. Struktur ini dibagi berdasarkan aktivitasnya, seperti pasar, jasa, dan layanan yang spesifik. Di sini tiap tim akan fokus pada tiap produk atau layanan yang mereka buat. Functional structure. Di bawah struktur ini, karyawan akan ditempatkan dalam satu tim berdasarkan kesamaan skill, tugas, dan akuntabilitasnya. Ini akan mempermudah komunikasi antar tim yang ada di perusahaan. Ini juga akan membuat pertukaran informasi di antar individu menjadi semakin cepat dan mudah. Yang terakhir adalah matrix structure. Struktur ini adalah kombinasi dari kedua struktur di atas. Ia memperbolehkan pengambilan keputusan yang terdesentralisasi, otonomi yang lebih besar, interaksi antar departemen yang lebih banyak, dan dengan demikian, produktivitas dan inovasi yang lebih besar. Struktur ini dioperasikan oleh 2 atau lebih manajerial yang punya peran berbeda. Dalam functional structure, dapat dilihat di sini bahwa tiap departemen akan memiliki staf yang memiliki kualifikasi sesuai divisi tempat mereka berada. Sebagai contoh, staf yang mempunyai kemampuan IT akan dijadikan satu tempat. Begitu pula dengan staf yang memiliki kemampuan marketing dan lainnya. Berbeda dengan struktur sebelumnya, divisional structure dibagikan sesuai dengan aktivitasnya. Sebagai contoh, divisi produk A akan memiliki staf dari berbagai bidang, seperti R&D, marketing, finance, dan lainnya. Para staf hanya akan berfokus pada produksi barang A tersebut, sama halnya dengan divisi produk lainnya. Dapat dilihat bahwa para staf bekerja di bawah 2 arahan, yaitu secara horizontal ada project direction and integration, dan secara fungsional ada technical direction. Tingkatan di dalam hierarki akan semakin banyak karena para ahli dan spesialis akan berkumpul menjadi satu bagian. Di sini dapat kita lihat bahwa para manajer dari berbagai kepentingan akan bekerja sama secara langsung, sehingga para staf harus selalu melaporkan kinerja dan hasil mereka kepada 2 bagian tersebut. Mengapa agile organization itu penting? Perusahaan sekarang berperan sebagai company as a network. Sistem hierarki dalam perusahaan digantikan oleh tim yang berperan penting dalam jalannya perusahaan. Sebuah tim harus mudah beradaptasi. Dengan begitu, perusahaan perlu melatih para pemimpin dalam memimpin tim yang fungsional dan manajemen kinerja untuk mendukung performa tim yang optimal. Dengan adanya model organisasi yang baru, terjadi banyak perubahan. Misalnya, struktur organisasi bukan lagi bersifat hierarki, melainkan berbentuk tim. Tim yang ada juga dibentuk dengan cepat, tidak lagi lambat. Pekerjaan lebih berfokus pada tugas-tugas, assignment, dan keahlian. Fungsi manajer juga bukan lagi sekedar pemimpin tim, namun juga mengatur proyek dan sumber daya manusia yang ada. Orang-orang dilihat berdasarkan skill dan pekerjaan mereka, serta dihargai melalui hasil dan reputasi yang dimiliki. Budaya tempat kerja juga menjadi lebih erat dengan adanya nilai yang dimiliki bersama. Berikut adalah hal-hal penting untuk manajemen kinerja berbasis tim. Yang pertama adalah goal sharing. Dengan ada tujuan yang sama, anggota tim akan bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua adalah tim feedback. Feedback tim diperlukan untuk mengevaluasi kerja tim sehingga tidak ada konflik yang terjadi. Yang ketiga adalah project management.
Project management yang baik diperlukan agar pembagian kerja di dalam tim dapat berjalan dengan baik. Yang terakhir adalah messaging and collaboration. Hal ini penting agar dapat mengetahui keterampilan mana yang harus ditonjolkan dan bagian mana yang kurang. Dengan beralih ke team-based model, terbukti dapat meningkatkan performa perusahaan secara signifikan. Tantangan baru dalam mengembangkan agile organization. Perusahaan harus membentuk tim yang bertindak sesuai dengan tujuan perusahaan, mendesain jaringan tim yang dapat mendukung kolaborasi dan pengambilan keputusan, membentuk tim yang menunjukkan cara kerja agile dan kolaboratif, memilih dan mengembangkan pemimpin tim agar kerja tim efektif, dan memberikan reward serta pembelajaran bagi individu. Sebuah studi menunjukkan bahwa perempuan membakar sekitar 512 kalori saat tidur dan laki-laki membakar sekitar 736 kalori saat tidur. Singkatnya, seorang perempuan rata-rata kehilangan 0,45 kg berat badan selama seminggu ketika tertidur, sedangkan pria kehilangan 0,45 kg setiap 5 harinya. Ini terjadi karena berat badan yang hilang selama tidur adalah berat air yang hilang melalui pernafasan dan keringat. Selain itu, kalori dibakar saat tidur untuk mempertahankan fungsi berbagai organ di dalam tubuh kita. Maka dari itu, fun fact hari ini adalah tidur yang cukup akan membuat kita tambah kurus.